memang sampai kuartal 3 ya kita masih, ada tumbuh yang tinggi itu karena juga mungkin ada upaya pemerintah ya untuk menjaga daya beli masyarakat. Seperti kita tahu ya, kita juga masih kemarin, subsidi BBM, energi masih disubsidi oleh pemerintah juga, dan ketika harganya naik pemerintah juga mengambil kebijakan untuk, memberikan bantuan sosial sehingga daya belinya juga masih, tertolong di sisi itu. Nah Mbak, kemudian, ya halo? silakan Mbak Isya, dilanjutkan Mbak Isya. Ya. Kemudian untuk, yang, kuartal 4 gitu ya, memang, ada kecenderungan akan melambat, cuman, saya rasa mungkin komoditas harganya masih akan, tinggi ya, tidak akan turun drastis sekali karena mungkin di, permintaan selama masih ada konflik gitu ya, ini masih, kita masih ada supply disruption di sini, gitu sehingga ya, nanti memang ditentukan oleh bagaimana, pemerintah tetap, menjaga daya beli masyarakat ini gitu ya, dan bukan dari sisi daya beli tetapi juga dari sektor, industri gitu, dari sisi produsennya. Kalau kita dengar memang bahwa ada PHK massal dan di sini, perlu waspada juga dilihat dan diobservasi bahwa, eee, nanti, kalau memang dibutuhkan sektor real itu sehingga tidak, tidak meluas gitu tadi PHK yang akan terjadi gitu, Mmm, Mbak, kira-kira seperti itu. saya ingin ke Prof. Chandra. Prof, lantas kira-kira apa Prof yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat ini dan juga untuk menjaga kinerja dari industri-industri yang saat ini sudah mengalami momen-momen, ketar-ketir PHK, industri yang mulai melemah, bagaimana Prof? Ya, jadi yang pertama dari sisi konsumsi memang pemerintah berusaha bagaimana daya beli ini tetap bisa dipertahankan gitu ya. Bahkan kita bisa mendorong lebih dengan berbagai macam usaha kita. Terutama kita melihat bahwa di bulan November, Desember, terutama Desember kan kita ada tahun baru, ada Natalan. Biasanya di situ memang akan ada peningkatan konsumsi gitu. Nah harapannya kita masyarakat tetap memiliki daya beli ke sana. Yang kedua, bagi perusahaan pun dengan ada undang-undang HPP ya, jadi kita ada undang-undang perpajakan baru itu harapannya memang merangsang bagi para pengelola industri untuk bisa tetap ekspansif gitu. Dan ini kalau kita lihat ekspor kita kan juga menaik, jadi lompat sekitar yang tadi saya sebutkan sekitar 21,6%. Jadi kalau industrinya tetap bisa bertahan, saya yakin itu akan bagus untuk ekonomi Indonesia. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana dari sisi demand. Nah, negara-negara ini kan yang menjadi pasar besar kita, terutama US maupun West European countries ya, itu kan memang lagi bermasalah mereka. Mereka bermasalah menyebabkan mungkin ada disrupsi di dalam permintaan untuk produk-produk kita. Tetapi kalau kita perhatikan kita sudah mulai naik nih. Jadi ke Filipina sekitar 68,5% ekspor kita sudah mulai ke sana. Kemudian India juga naik 58,3%. Jadi ya peningkatan-peningkatan ini kemudian mencari pasar-pasar baru untuk produk kita, itu juga perlu kita lakukan untuk menjaga jangan sampai kemudian dampak dari demand yang melemah itu langsung berdampak pada negara kita. Kemudian yang ketiga, kita juga ada beberapa fasilitas perpajakan juga yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rangsangan atau insentif yang baik bagi para pengusaha untuk terus tumbuh gitu. Nah ini memang masih butuh waktu ya, dampaknya kita perlu lihat mungkin di tahun 2023. Tapi usaha-usaha yang dilakukan ini semua meyakinkan kita bahwa memang ekonomi kita diharapkan tetap tumbuh di angka-angka 5% sampai 5,3. Harapannya di akhir tahun kita bisa mencapai angka itu. Kita berharap semacam itulah. I Dan memang biasanya yang terakhir konsumsi pemerintah di akhir tahun itu biasanya melemah gitu. mmm, Meningkat gitu. mmm. Jadi yang tahun ini di kuartal ketiga ini konsumsi pemerintah agak turun, kontraksinya sekitar 2,9%. Nah biasanya di akhir tahun kemudian belanja itu naik. Gitu. Nah ini kan juga bagus juga untuk perekonomian kita. Nah ini memang pola-pola belanja pemerintah baik di pusat maupun di daerah itu semacam itu. Mmm, Nah harapannya dengan konsumsi juga naik, kemudian BLT kita jaga, jadi baik. perlinsos tetap kita berlakukan, kemudian industri kita kasih insentif, ya kita masih yakin bahwa ekonomi kita masih optimis sampai akhir tahun 2022. Oke,